Shalom Bapak Ibu. Ada sukacita? Amin. Mari kita datang ke hadirat Tuhan. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kita percaya bahwa jalan Tuhan adalah jalan yang sempurna, jalan yang penuh kebenaran. Dan kita percaya kasih-Nya seluas samudra, kasih-Nya sedalam lautan. Kami percaya Tuhan, Kau hadir di setiap kami, setiap hati kami. Kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus. Engkaulah jalan yang sempurna, janji-Mu murni, bagai emas merah, perisai perlindungan, keselamatanku. Oh Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam bagaikan langit yang memegang, begitu dalam
sorak-sorai untuk memulihkan nama Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Bukan menari
siapkan hati kita. Kita akan memuji, kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Kita siapkan pikiran, hati untuk datang ke hadirat Tuhan, untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama sejenak. Engkaulah sumber kekuatan.
perisai kebenaran yang kuat dalam hidup kami Tuhan. Malam ini kami mengakui Engkau segalanya dalam hidup kami Tuhan. Engkau tempat persembunyian di saat kami mengalami ketakutan Tuhan. Engkau adalah hiding place dalam hidup kami Tuhan. Di dalam suka, di dalam duka dalam hidup kami Tuhan. Kami butuh Engkau lebih dari segalanya malam ini Tuhan. Kuasai setiap hati kami, kuasai setiap hidup kami malam ini, supaya kami boleh melihat setiap kebaikan demi kebaikan turun atas hidup kami Tuhan. Bukan hanya sekedar kami mendengar, tapi kami boleh merenungkan dan melakukan setiap firman-Mu. Dan kami boleh menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu malam ini Tuhan. Ya narapa sikaya narapa papa. Biarlah kami duduk diam malam ini Tuhan. Kami boleh menangkap setiap firman-Mu malam ini. Biarlah firman-Mu mengubah setiap hidup kami, mengubah setiap karakter kami Tuhan, mengubah cara pandang kami Tuhan. Kuasai hati kami, kuasai hidup kami Tuhan. Hamba-Mu yang terbatas, hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Biarlah Engkau yang mengurapi kami semua. Dan kami pulang dari tempat ini, kami membawa sukacita dan kemenangan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang diberkati Tuhan malam ini, kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom. 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 Bagaimana kabarnya hari ini? Bagaimana kabarnya? Berikan senyum yang manis dong buat Andi ini saudara. Senyum yang manis. Katakan hari ini Engkau luar biasa. Haleluya. Saudara hari ini bersukacita, amin. Siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Siap untuk diberkati Tuhan malam ini. Saya yakin dan percaya. Mari saudara kita siapkan hati kita supaya kita bisa menangkap apa yang Tuhan mau dalam hidup kita hari-hari ini. Saya yakin dan percaya ketika engkau menyiapkan hatimu, menyiapkan hidupmu, menyiapkan bejana hatimu, engkau bisa melihat dan merasakan Tuhan itu baik dalam hidup kita. Amin. Saya yakin dan percaya ketika kita membuka lebar pintu hati kita, maka Tuhan akan bertahta atas setiap hidup saya dan saudara saat ini. Terima kasih. Kita akan terus belajar ya. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Saya akan beri judul Quality Time with God. Saya sangat terinspirasi dengan beberapa hari yang lalu statusnya Cilusi ya, waktu itu Quality Time with God. Jadi ada apa yang bahasa Indonesia ya? Waktu yang berkualitas dengan Tuhan. Waktu yang berkualitas dengan Tuhan. Bapak Ibu, kita akan belajar di dalam Efesus 5. Efesus 5 ayat yang ke-16. Efesus 5 ayat yang ke-16. Sudah ketemu semua, katakan amin. Saya akan bacakan. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sekali lagi, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini jahat. Bapak Ibu, waktu itu adalah aset yang sangat berharga yang dimiliki oleh manusia. Jadi waktu itu adalah suatu kesempatan yang tidak bisa diulangi lagi. Misalnya hari Minggu ini saudara nggak datang ke gereja, bisa diulangi nggak? Halo? Nggak bisa. Waktu ini adalah satu aset. Jadi waktu itu seperti es batu. Siapa di sini tahu es batu? Angkat tangan.
Es batu itu digunakan tidak digunakan tetap meleleh. Jadi saudara nggak buat es teh pun tetap meleleh. Waktu itu sama Bapak Ibu. Jadi digunakan tidak digunakan, waktu itu dari hari ke hari akan habis. Kalau Tuhan beri waktu saya umur 80, sekarang itu umur saya 38. Jadi waktu yang tersisa tinggal berapa? Tinggal ngitung hari Bapak Ibu. Jadi di sini kita akan belajar dengan siapa engkau menghabiskan waktumu, seperti itu engkau akan jadi saat ini. Kalau engkau menghabiskan waktumu dengan dunia, kalau engkau menghabiskan waktumu dengan kesenangan dan pesta pora, maka hidupmu itu akan jadi seperti itu. Tapi ketika engkau memberi waktumu untuk Tuhan, maka hidup kita sesuai dengan rencana Tuhan. Amin. Bapak Ibu, kita akan terus belajar ya. Habiskan waktumu dengan Tuhan, maka Dia akan memberikan waktu yang terbaik dalam hidup kita. Tuhan itu senang kalau anak-anaknya itu mencari Tuhan. Seringkali anak-anaknya itu terlalu sibuk sehingga dia lupa mencari Tuhan. Bapak Ibu, seberapa sibuk toh kita itu sampai kita lupa tidak mencari Tuhan. Kayak ada suatu ilustrasi, Bapak Ibu, setiap kali ayo ke gereja, ayo ibadah, sibuk. Aku lagi kerja, aku lagi buka usaha, aku lagi apa lagi Bapak Ibu? Aku lagi bekerja memperluas usahaku. Ketika kita tidak ada waktu dengan Tuhan, Tuhan pun tidak ada waktu pada kita. Suatu saat ini ada satu ilustrasi, ada seorang yang bernama Bejo. Ada dari sini Pak Bejo? Tidak ada ya? Ada Pak Bejo. Pak Bejo ini dari kandungan sudah Kristen, mama papanya sudah Kristen. Kemudian Pak Bejo ini dilahirkan, setelah dilahirkan dia beragama apa? Kristen, Bapak Ibu. Tapi dalam perjalanan hidupnya Pak Bejo ini, Bapak Ibu, dia itu sibuk terus. Dia menjadi yang namanya kristal. Apa kristal itu? Kristen Natal. Datangnya setiap Natal toh. Nek Natal enggak datang loh. Pak Bejo, kemana Pak Bejo kok enggak pernah datang? Maaf, saya sibuk. Fokus saya di mana-mana, jadi saya enggak sempat untuk ke gereja. Apalagi berdoa Bapak Ibu. Ke gereja aja enggak sempat. Setahun sekali Bapak Ibu. Kemudian Pak Bejo ini dengan segala keruwetannya, dengan segala aktivitasnya, suatu saat Pak Bejo ini dipanggil Tuhan. Nah, Bapak Ibu, ketika di pintu surga ada gerbang, ada malaikat yang jaga. Pak Bejo ini antri jadi mau masuk surga. Kemudian Pak Bejo, siapa namanya? Bejo Raharjo, misalkan ini Bejo Raharjo. Malaikat berkata, sebentar, saya cek dulu ada enggak nama Bejo Raharjo. Dicek sampai lama. Loh Pak, maaf, nama Bapak enggak ada di kitab kehidupan. Loh, saya dari kandungan sudah Kristen loh. Nah, ya, sebelum saya lahir pun ibu bapak saya sudah ujian penyembahan. Ketika di dalam kandungan sudah dikasih MP3 itu, sudah puji nyembah. Kok enggak ada namamu? Dan saya pun ke gereja setiap tahun sekali ya saya. Kemudian malaikat itu ngomel Pak Bejo, pokoknya aku pengen mlebu surga. Tapi namamu enggak ada Pak Bejo di sini. Kemudian Tuhan itu datang. Ini maksudnya jangan dipikir tenangan, ini hanya sebuah ilustrasi. Tuhan datang. Ada apa yang kau ribut-ribut ini? Ini loh Tuhan. Ada orang yang namanya Bejo Raharjo. Dia pengen masuk surga, tetapi namanya tidak ada di sini. Oh, ya saya tahu. Bejo Raharjo ya, Tuhan ngomong gitu saudara. Kemudian, oh iya saya lupa Bejo. Saya mau nulis jenengmu, nulis namamu, kamu sudah kepanggil duluan. Tuhan mau nulis sudah, loh kamu kok sudah pulang duluan. Kemudian Pak Bejo ini nangis saudara. Loh Tuhan, sakit bagaimana? Karena kamu terlalu sibuk, aku pun sibuk. Sehingga saking sibuknya aku lupa menulis namamu di kitab kehidupan. Bapak Ibu, ilustrasi ini sangat memberkati saya. Kalau engkau sibuk,
orang itu semua sibuk. Tetapi waktu yang ada, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini jahat. Seringkali kita ngomong ketika engkau tidak mencari Tuhan, ketika engkau tidak ngejar Tuhan, maka yang ngejar engkau itu iblis. Jadi mari Pak, ketika engkau tidak mengejar Tuhan, ketika engkau tidak mencari Tuhan, yang siap mencari saudara itu adalah iblis. Seringkali orang bilang, loh Bu, sebelum saya pujian penyembahan kok hidupku kok biasa saja, tidak ada tidak ada cobaan, lempeng-lempeng aja. Tapi ketika aku dekat dengan Tuhan, kok hidupku ini kok semakin susah. Kenapa Bapak Ibu? Iblis itu tidak tertarik dengan orang yang tidak sungguh-sungguh, betul tidak? Karena koncone dewe. Tapi bagi orang yang dia dekat dengan Tuhan, mencari Tuhan, di satu-satu targetnya iblis. Ketika aku dulu orang mikir Tuhan kok enak ya uripku iki lempeng saja, tapi ketika aku dekat dengan Tuhan, kok masalah itu semakin datang. Kenapa? Karena iblis tidak mau kita dekat dengan Tuhan. Amin. Malam ini Bapak Ibu, quality time with God, waktu yang berkualitas dengan Tuhan itu, ayo kita gunakan hidup ini, umur ini bagaikan es batu. Ingat Bapak Ibu, kalau nggak bisa menggunakan waktumu dengan cerdik, dengan bijaksana, maka waktu ini akan habis. Engkau datang di surga dan engkau tidak membawa apa-apa di hadapan Tuhan. Malam ini kita akan belajar quality time with God. Kapan waktu yang tepat untuk kita quality time dengan Tuhan? Me time apa? Me time dengan Tuhan. Kapan Bu waktu yang tepat untuk saya dan Tuhan itu bisa berkomunikasi, untuk saya dengan Tuhan itu bisa bersenda gurau? Kapan waktu yang tepat? Bapak Ibu ada pertanyaan apa? Hah? Omongan ada orang enggak ini ya? Halo, kapan waktu yang tepat Bapak Ibu? Waktu kita quality time with God itu. Pagi hari ada lagi? Malam ya, pagi ya malam. Bener apa lagi? Siang, sore ya. Ayo, jadi quality time with God itu kapan Bu yang tepat untuk kita bisa berquality dengan Tuhan? Mazmur 5 ayat yang keempat. Mazmur 5 Mazmur 5 ayat yang keempat. Sudah ketemu? Katakan amin. Mazmur 5 ayat yang keempat, demikianlah firman Tuhan. Tuhan, pada waktu pagi engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu. Kapan waktu yang tepat? Yang pertama, pagi hari. Saya mau tanya, bangun tidur apa yang Bapak Ibu kerjakan? Halo. Apa dulu yang dipegang? Halo, ini jujur semua. HP, lihat. Aku ya sing WA, delok statusnya orang-orang. Bapak Ibu, ayo mulai sekarang pagi hari kita harus kejar hadirat Tuhan. Amin. Kita harus mempersembahkan waktu kita untuk Tuhan. Jadi bapak-bapak, pagi hari jangan bingung kopi dulu ya Pak ya. Ucapan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Jadi bangun pagi melek mata, bilang apa Bapak Ibu? Terima kasih Tuhan. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Roh Kudus. Good morning Holy Spirit. Ya Bapak Ibu ya, ayo mulai buka mata, katakan siapa yang namanya Roh Kudus itu tinggal dalam hidup kita. Amin. Jangan bingung ibu-ibu. Masalah ya. Kalau seperti saya ini harus bawa bekal makanan, bingung mulai dewe kalau pagi itu. Tapi pertama kali ketika engkau buka mata, bilang apa? Terima kasih Tuhan.
Selamat pagi Tuhan. Good morning Holy Spirit. Pagi itu adalah momen yang tepat untuk kita itu me time dengan Tuhan. Baik, kalau kenapa kok pagi itu waktu yang tepat? Karena pagi hari itu otak kita itu masih fresh, masih dingin, belum hangat. Otak kita masih bersih, masih fresh. Makanya itu adalah waktu yang tepat untuk engkau quality with God. Amin. Ketika ini masih fresh, Bapak Ibu, Tuhan itu mau bicara dengan hidup kita. Tapi manusia itu seringkali bingung dewe itu, bingung gawe sarapan, bingung gawe kopi, bingung anak sekolah sing setrika seragam lah apa. Bapak Ibu, ayo mulai sekarang pagi hari kita gunakan untuk me time dengan Tuhan. Amin. Engkau duduk, engkau merenungkan Tuhan, bahwa Tuhan itu baik dalam hidup kita. Amin. Jadi persembahan di sini apa Bapak Ibu yang kita persembahkan? Halo. Ucapan syukur. Di sini siapa yang misbahnya masih menyala? Halo. Pagi hari. Ayo. Dewe aku. Bapak dewe. Ayo Bapak Ibu, kita misbah kita harus mulai menyala lagi, karena saya lihat itu redup Bapak Ibu, saya lihat itu di alam roh itu orang yang anu ya, telurnya mati Bapak Ibu ya. Ayo mulai sekarang, ayo misbah hidup kita mulai bakar kembali. Amin. Engkau beraktivitas, sebelum engkau beraktivitas engkau harus bangun yang namanya misbah doa. Ini adalah waktu yang berkualitas untuk engkau datang dalam hadirat Tuhan, di mana pikiranmu itu masih fresh, masih sehat, masih bersih, belum memikirkan banyak hal. Saat itu adalah saat yang tepat untuk engkau ujian penyembahan di hadapan Tuhan. Amin. Bapak Ibu, kalau engkau pagi hari itu adalah waktu yang tepat untuk engkau minta tuntunan Tuhan sepanjang hari. Jadi gini Bapak Ibu, pagi kalau saya ya, Tuhan hari ini aku mau ke sini, misalkan ke Solo. Tuhan lindungi, Tuhan sertai, aku nanti harus bertemu dengan si A, si B, si C. Tuhan tolong Tuhan buat lancar semua urusanku hari ini. Tuhan minta tuntunan Roh Kudus turun atas hidup kita. Amin. Misalnya kalau yang guru, Tuhan hari ini aku mau ngajar, Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kepandaian untuk aku bisa menjinakkan anak-anakku. Tuhan, saya yakin yang namanya guru itu menjadi mumet ya Bapak Ibu. Berarti Mbak Wita ini 50 tahun ngurusi anak-anak kecil, kadang ya jadi sengaja ya anak orang ya Bapak Ibu ya. Jadi beri hikmat Tuhan. Pagi hari itu adalah engkau harus minta tuntunan dari Roh Kudus. Misalkan Pak Hasan mau buka bengkel, hari ini Tuhan berkati tanganku Tuhan. Kalau ada nasabah, kalau ada pelanggan datang Tuhan, setiap motor yang aku pegang, semua lancar hari ini Tuhan. Semuanya saudara, minta tuntunan Roh Kudus. Pagi hari itu adalah waktu yang tepat engkau minta tuntunan Roh Kudus. Amin. Amin Bapak Ibu. Apapun yang kau kerjakan, minta tuntunan Roh Kudus. Beberapa hari yang lalu saya pergi ke Malang Bapak Ibu. Saya pergi ke Malang. Saya datang itu jam berapa ya? 12 siang waktu itu. Kemudian saya tuh bilang sama Tuhan, Tuhan, aku tuh bawa anak-anak. Terus hotelnya itu tingkat 5 atau berapa gitu ya Bapak Ibu. Saya tuh cuma ngomong be Tuhan, berarti penake dapat hotel, kamar hotel, depannya itu langsung parkir. Karena saya punya anak-anak mesti sering wirawiri ambil jajan tanggal 5 saya tuh kayak gitu. Saya hanya ngomong Tuhan, hari aku pengen punya dapat kamar itu depannya parkir ben enak Tuhan. Saya hanya ngomong gitu cuma dalam hati waktu itu. Tiba-tiba suami saya datang. Saya terus mikir mulai wirawiri wis jenenge Kevin kan suara numpak lip ya. Belum numpak lip akhirnya saya tuh kemudian Pak Gemli ngomong, puji Tuhan mah kita tuh dapat kamar itu lantai 1, depannya parkir, pas depan mobil saya itu parkir. Dan saudara tahu bahwa kamar yang lantai 1 itu adalah kamar pejabat-pejabat
apa tuh daerah apa maksudnya kalau kami kan pejabat kabupaten ya, Bamak kabupaten, tapi lantai satu itu semua adalah apa pengurus daerah. Jadi ini saya apa namanya ketua, situ bendahara, sini sekretaris, semua itu saya Tuhan. Terima kasih Tuhan, amin. Yang lain itu dia dapat lantai apa atas, tapi kami itu dapat lantai bawah. Ayo, kalau melibatkan Roh Kudus, hidupmu itu akan enak hari-hari ini, amin. Wis diarani wong anu ya wis ben apa Roh Kudus dijak. Ayo Roh Kudus hari ini mau apa? Pergunakanlah waktu pagi hari itu engkau datang dalam hadirat Tuhan, amin. Yang saat ini buyung dewe nek pagi duduk diam. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Berkati hari ini langkahku Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati hidup saudara dari pagi, siang, sore sampai malam. Saudara akan dipermudah apa-apanya. Yang pertama tadi apa saudara? Pagi hari. Karena pagi hari itu adalah momen yang tepat untuk kita itu datang dalam hadirat Tuhan. Dan pagi hari itu mana itu turun. Bapak Ibu bangsa Israel di tanah mana itu? Padang gurun. Makannya apa Bapak Ibu? Halo? Mana itu cebloknya pagi, siang, atau sore? Pagi hari. Kalau kita terlambat bangun, mana itu akan membusuk, bersisik, dan tidak bisa dimakan. Kalau Bapak Ibu ingin diberkati Tuhan, bangunlah pagi hari. Amin. Sampai ojo bangkong. Kalau engkau ingin diberkati Tuhan, jangan bangkong. Nek bangkong rezekine ditutul titik ya Bapak Ibu ya. Ayo pagi hari ini adalah waktu untuk kita memungut mana. Makanya habit atau kebiasaan itu terbentuk berapa? 21 hari. Dalam 21 hari siapa yang di sini tidak bisa bangun pagi angkat tangan? Jujur aja angkat tangan. Yang tidak bisa bangun pagi angkat tangan. Saya mau kasih tip, ayo kesasanisin ganis kes ya nggak bisa bangun pagi. Dalam 21 hari kamu harus alarm apa HP-mu jam 4:30. Itu berturut-turut selama berapa? 21 hari. Jangan bolong. 21 hari terus kamu lakukan, maka itu akan menjadi yang namanya habit atau kebiasaan. Meskipun engkau tidurmu jam 12 malam, tapi kalau sudah habitmu jam 4:30 bangun, pasti akan bangun. Amin. Amin. Mau Bapak Ibu mau bangun pagi? Halo. Bangun pagi gak usah diupiah-upiah mboke wis ndang tangi dhewe. Amin. Anak-anak muda apalagi wangal bangun pagi ya. Ayo bangun pagi. Kalau engkau ingin diberkati Tuhan, bangun pagi. Enak Bapak Ibu kalau bangun pagi sudah doa ya. Hidup kita tuh nggak kesusu. Kalau kita bangunnya bangkong, gimana Bu Hasan? Kalang kabut munyer, kacau hidupnya Bapak Ibu ya. Jelalah makan kerja balik bocor ya lah. Masuk Bapak Ibu. Tapi kalau engkau bangun pagi, otakmu ini masih fresh. Amin. Engkau bisa menyerap didikan Tuhan itu ada dalam hidupmu. Hari ini engkau akan begini nak. Engkau akan dituntut oleh Tuhan. Jadi waktu yang berkualitas yang pertama adalah pagi hari. Ngomong, ayo sesuk wali kita Tuhan. Nah, ojo kuali dengar bojone. Yang kedua ya, oke. Ayo, lanjut ya. Yang kedua, quality time with God itu kapan? Selain pagi hari, malam hari. Ayo Mazmur 4 atasnya ya. Mazmur 4 ayat yang ke-8 sampai 9. Mazmur 4 ayat yang ke-8 sampai 9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur.
dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Dan hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Bapak Ibu, malam hari adalah malam yang berkualitas untuk engkau berhubungan intim dengan Tuhan. Jadi malam hari adalah malam yang tepat untuk engkau merenungkan kebaikan Tuhan. Jadi kalau malam hari langsung tidur apa Bapak Ibu? Doa dulu. Amin. Jadi ketika malam hari sebelum engkau memejamkan mata, engkau harus berdoa. Berdoa di sini merenungkan. Apa Bapak Ibu? Merenungkan. Jadi jangan buang tidur dulu Bapak Ibu. Direnungkan. Apa ya namanya? Dibayangnya apa namanya? Hari ini ya pagi tadi aku tuh naik motor, diserempet orang, tiba-tiba Tuhan menolong aku gitu loh. Gimana ya maksudnya? Kita jangan langsung tidur dulu tapi merenungkan kebaikan Tuhan. Amin. Seperti Raja Daud ini mengatakan, Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka. Jadi puji Tuhan hari ini meskipun keadaanku ini tapi aku tetap diberkati Tuhan. Jadi malam hari waktu untuk kita merenungkan kebaikan Tuhan Bapak Ibu ya. Terus sukacita itu tidak bisa dibeli oleh uang. Orang yang kaya belum tentu sukacita Bapak Ibu. Kalau engkau berpikir orang kaya itu sukacita, saya yakin tidak ada artis yang bunuh diri. Tidak ada konglomerat yang menjatuhkan diri dari lantai 35 sampai. Jadi kebahagiaan itu ketika engkau dekat dengan Tuhan. Amin. Raja Daud mengatakan itu lebih dari segala kelimpahan gandum dan anggur. Artinya apa? Meskipun engkau punya duit banyak Bapak Ibu, tapi kalau engkau tidak punya hubungan dekat dengan Tuhan, semuanya sia-sia. Amin. Amin Bapak Ibu. Orang sekali aku pengennya duit wakil. Bapak Ibu bayangnya punya 1 M itu bayang apa ya rasanya kan? Bayang 1 M itu berapa ya? 1 ranjang ada yang mulai ya. Aku nih 1 M aku bisa tidur nyenyak. Coba Bapak Ibu tidur di uang 1 M bisa tidur nyenyak enggak? Belum tentu Bapak Ibu. Kenapa? Karena keras. Uang apa nih? Saudara tidur keras belum tentu Bapak Ibu. Jadi kebahagiaan, ketenangan itu didapat ketika engkau punya hubungan dekat dengan Tuhan. Amin. Malam hari gak usah mikir reno-reno, gak usah mikir kredit, gak usah mikir jenenge tagihan apa mikir kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Ketika engkau mikir kebaikan Tuhan dalam hidupmu, engkau akan nangis sendiri. Oh iya ya Tuhan, sampai gede kaya ngene aku dipelihara oleh Tuhan. Amin. 38 tahun Tuhan memelihara aku. Apa nih? Pikir badanku ya tambah gemuk. Terima kasih Tuhan, anak-anakku sehat. Apalagi Bapak Ibu, ketika kau bisa merenungkan kebaikan Tuhan, air mata itu tiba-tiba akan menetes. Jadi air mata di sini bukan air mata masalah, tetapi air mata ucapan syukur di hadapan Tuhan. Amin. Dipelihara Pak Badi 71 tahun. Diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jadi sebelum engkau menutup mata, Tuhan aku bersyukur. Seperti Raja Daud ini sebelum dia tidur, dia merenungkan kebaikan Tuhan. Jadi jangan langsung tidur ya Bapak Ibu ya. Jadi bapak-bapak kalau sudah ada bantal langsung bersimponi surgawi. Ini tandanya apa? Kadang baju ngorok ya, dulu waktu pacarannya orang ketiga ngorok ngiler. Tapi ketika udah di bojo, makanya bojoku ngorokan ngileran Bapak Ibu ya ini loh. Jadi sebelum engkau tidur, engkau harus meeting dengan Tuhan, merenungkan kebaikan Tuhan, hubungan pribadi dengan Tuhan. Amin. Ketika engkau mau tidur, cerita sama Tuhan, curhat. Jadi ibu kalau curhat jangan pada suami. Ibu biasanya suara itu sama
sesama besti. Iya. Ini punya besti. Nah, ngomong bojoku itu ngene satu saat iki kuwento ya sampai apa kelemahan suaminya diomongne kabeh. Ibu-ibu hati-hati loh ya kalau curhat ya. Jadi kelemahan suami kita jangan diumbar. Nah, ketika engkau ya hari ini baik dengan bestimu, tapi suatu saat ketika kita mulai bentrek ketika kita tidak cocok, pasti saudara aibmu itu akan diceritakan lagi oleh kalau bojone kalau lumayan turunan ngorokan misalkan Bapak Ibu ya. Ini loh, hati-hati curhatlah dengan Tuhan. Tuhan, besok itu berasku habis. Ngomongnya Mbak Tuhan Bapak Ibu ya. Tuhan, besok itu aku membayar SPP. Tuhan, aku tuh wis ngomong sama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Enggak usah ngomong sama tonggone malah diguyu tonggone ngono. Nah, dia susah tonggone seneng, nah dia seneng tonggone susah. Makanya Bapak Ibu, jangan curhat dengan orang lain, tapi curhatlah dengan Tuhan. Amin. Meskipun suami kita, kadang kita itu punya apa ya, ibu-ibu ya, dewi kita sama Tuhan saja. Amin. Misalnya mau ngomong suami kita, suami itu uang dikandani, ya kita ngomong mesti saya ngomong satu patah dua kata, bojone wis nyerang dulu. Iki carane curhatlah sama Tuhan. Amin. Ketika dia tidur lusen dodone. Apa jenenge? Batunya ditumpang di tangannya. Tuhan, dalam nama Yesus, suamiku yang angel diatur gitu, Tuhan, dalam nama Yesus, penunjukan diri, penunjukan diri, dalam nama Tuhan Yesus, maaf dalam nama aku ya. Kalau suamimu angel diomongin, Tuhanlah sama Tuhan. Amin. Sekali kita ngomong sama suami kita, mesti jadinya apa? Geger, piring pecah kabeh Bapak Ibu. Tapi mendingan Bapak Ibu curhat dengan Tuhan. Amin. Apalagi kalau kau bisa bahasa roh, aman Bapak Ibu. Bojone ada nyapa dong ngejar iki. Adane ndongane dhewe tapi gak ngerti ya Saudara ya. Oh, kalau kau punya bahasa roh, gunakan bahasa roh dulu. Amin. Karena bahasa roh itu adalah bahasa rahasia yang tahu hanya engkau dengan Tuhan. Iblis pun tidak tahu Bapak Ibu. Ngomong apa enggak tahu, apalagi suami kita siapa kita tidak tahu. Oh haleluya Tuhan, suamiku Tuhan yang keluar bahasa roh. Malam hari gunakan untuk curhat dengan Tuhan. Tuhan itu senang loh saudara dicurhati. Bukan Tuhan itu bukan Tuhan itu Tuhan yang cuek, tapi Tuhan yang peduli dengan hidup kita. Saya sering ya punya kartun itu ya. Saya itu punya status itu mesti apa kartun itu saudara. Tuhan itu apa meluk kita, apalagi goncengan, apalagi saya senang itu. Kita tuh bagaikan anak kecil ya di hadapan Tuhan itu. Tuhan tuh meluk kita ketika kita nakal, Tuhan jewer kita ya. Saudara tahu di status saya itu Tuhan itu begitu pengen dekatnya dengan kita. Amin. Bapak Ibu, waktu yang tepat malam hari, jangan langsung bubuk, tapi gunakan waktumu untuk merenungkan Tuhan. Amin. Yang terakhir, kapan quality time with God itu terjadi? Ketika hatimu gundah gulana. Saya mau tanya, gundah gulana artinya apa? Galau, apa lagi? Susah, terus? Gabut, terus? Penat, cemas, betul, apa lagi? Budek. Ayo budek. Ketika engkau budek, ketika engkau gabut, ketika engkau bosen, apa nah ya bosen itu? Anak tanam itu ya. Galau lah apalah ya itu namanya gundah gulana. Mazmur 42 ayat ke-5 sampai 6. Saya mohon Dipta untuk membacakan. Mazmur 42 ayat yang ke-5 sampai 6. Mazmur 42 ayat yang ke-5 sampai ke-6. Inilah yang hendak kuingat sementara jiwaku gundah gulana,
Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Yang keenam, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Amin. Jadi gundah gulana itu adalah perasaan bimbang, susah, patah hati. Siapa sih pernah patah hati? Jadi kalau warungnya ceklek lah ya, patah hati, terus lesu, tidak bersemangat, sedih, gelisah, budrek, bete, bad mood, bosan, apalagi penat. Bapak Ibu, saat itulah engkau harus me time dengan Tuhan. Saat itulah engkau harus berquality time dengan Tuhan. Bapak Ibu, engkau gundah gulana, engkau harus mencari Tuhan dan menghabiskan waktumu dengan Tuhan. Me time dengan Tuhan karena Dia sanggup memberi kekuatan. Waktu yang tepat ketika engkau mencari Tuhan, saat engkau gundah gulana. Saya yakin namanya orang hidup pasti merasakan gundah gulana. Benar Bapak Ibu? Benar. Ini perasaan yang manusiawi. Bete, apalagi kalau lagi di pacar. Ya, apa ini namanya apel? Enggak apel apa? Ya hari udah punya pacar belum? Jomblo. Kenapa sudah pacar putus? Oh, biasanya nggak bisa makan 4 hari 4 malam. Jadi ini namanya gundah gulana Bapak Ibu. Saat itu adalah saat yang tepat untuk engkau me time dengan Tuhan. Amin. Nggak usah nangis kemana-mana, nangislah sama Tuhan. Kalau engkau mulai gelisah nggak bisa tidur, siapa di sini nggak bisa tidur? Minum obat tidur. Oh, minum Pak, minum obat tidur. Enggak tiap hari. Oh, nanti kecanduan, nggak boleh. Ya, ketika engkau nggak bisa tidur hari-hari ini, saat itulah engkau harus duduk diam di bawah kaki Tuhan. Amin. Saya punya guru Bapak Yusa Cipto, Bapak Ibu, mungkin sudah tahu ya. Ada seorang tuh ngomong sama Pak Yusa, engkau Yusa, dia bilang, engkau saya itu nggak pernah bisa tidur malam itu. Piye saya obat tidur tetap nggak bisa tidur. Apa namanya penyakitnya itu? Amnesia. Amnesia apa? Insomnia. Ya itu dia nggak pernah bisa tidur sampai obat banyak nggak bisa tidur. Kemudian engkau itu bilang apa? Kalau engkau nggak bisa tidur malam, bacaan Alkitab sampai engkau bisa tidur. Sampai berapa pasal terserah sampai engkau tidur. Tapi ojo ini dia obat tidur Bapak ya. Bener Bapak Ibu. Ini orang baca Alkitab sampai bilangan dan imamat. Itu kan apa bacaannya kan tentang apa? Suku, tentang ngitung-ngitung itu deh. Iki apa? Jadi dia ngantuk. Ngantuk sampai dia bilang sama Kong, saya bisa tidur ketika saya baca Alkitab. Kenapa? Karena ketika masuk bilangan atau imamat, aku kurang ngerti apa-apa, orang ngerti tidur Bapak Ibu ini loh. Tapi jangan dibuat ini buat obat tidur loh ya, tidak boleh loh ya, tidak boleh. Jangan ya, jangan. Ini tidak boleh ya, ini ya. Ayo, ketika engkau tidak bisa tidur, saat itulah engkau harus cari hadirat Tuhan. Amin. Saat itulah Tuhan ingin bicara dalam hidupmu. Saat itulah Tuhan ingin dekat dengan engkau. Karena kalau siang mungkin engkau terlalu sibuk, makanya Tuhan buat engkau gak bisa tidur. Supaya apa? Engkau datang dalam hadirat Tuhan. Amin. Karena siang engkau terlalu repot dengan penggawaian, dengan yang namanya pekerjaan, maka malam mungkin engkau gak bisa tidur. Karena Tuhan pengen Tuhan dekat dengan hidupmu saat ini. Tuhan ingin ngomong sama kita. Taruh mangat, ada itu ngantuk. Gak mau Tuhan pernah ya seperti itu saudara. Tuhan pengen ngomong gini mas saudara tutup mata tidur, udah ngorok-ngorok. Tapi ketika engkau gundah gulana, engkau harus datang dalam hadirat Tuhan. Amin. Tuhan mau ngomong sama kita. Tapi karena kita terlalu egois, sibuk dengan urusan kita tidak bisa dengar Tuhan bicara. Karena apa? Karena suara dunia itu lebih besar dalam hidup kita. Suara dunia itu apa? Anak kita, suami kita, hutang kita, usaha kita, itu lebih besar
dalam hati kita, berkata dalam hati kita, hingga kita tidak bisa dengar Tuhan bicara. Tetapi ketika engkau mendengar Tuhan, oh lembut sekali ya Tuhan itu sudah. Kalau saya bisa merasakan Tuhan, malam-malam saya tidak bisa tidur. Pernah nggak kebelet pipis dan bisa tidur? Malam-malam jam 2, aku nggak bisa tidur. Pernah ya? Ketika itu aku harus datang dalam hadirat Tuhan. Maka Tuhan akan bicara dalam hidupmu. Jangan takut nak menghadapi apapun. Amin. Tuhan akan ngomong, jangan bimbang, ada aku di sini. Engkau nggak sendiri. Engkau berjalan bersamaku. Amin. Engkau tidak akan mengalami kekurangan kalau engkau bersama dengan aku. Engkau akan kuberi kesehatan. Ketika saya mulai takut, Bapak Ibu. Namanya gembala juga masih manusia. Ketika saya mulai down menghadapi pelayanan. Ketika saya mulai yang namanya gak mungkin saudara tahu saya bukan guyang-guyu, tapi di dalam kamar saya jengking doa sama Tuhan, mesti menangis. Disitulah Tuhan bicara, berjalanlah, seberangi laut itu. Dan saya ngomong, Tuhan aku tidak mampu menghadapi seperti ini, tidak mampu Tuhan. Berjalan dan pegang tongkatmu, otoritasmu untuk membawa seluruh umatku ini masuk dalam tanah perjanjian. Amin. Saya sempat bermimpi Bapak Ibu. Mimpi saya itu beberapa minggu yang lalu Bapak Ibu. Saya share sama suami saya ngomong gini, Tuhan beri aku mimpi untuk GPP saya hidup itu bakalan Tuhan bawa kemana. Sebelum saya tidur saya bilang gitu, kemudian saya mimpi Bapak Ibu. Saya itu kayak naik mobil, suami saya sama saya naik mobil tapi kayak pegunungan, di sini jurang, hanya jalannya itu hanya satu satu mobil kalau itu saudara. Kemudian di situ ada yang namanya Google Map kayak ngomong dia itu tidak tahu waktu itu. Di situ ada di mobil itu ngomong pokoknya manut karo aturanku, kalau nganan ngiri pokoknya manut. Saya tidak tahu loh kenapa saya kok harus kan begitu kalau tak iting wes cek dulu gitu loh saudara. Kemudian dengan saya tuh sama Pak Gembala tuh naik mau apa sebenarnya kita tuh di puncak. Wis manut aku akan siapkan sesuatu di puncak sana, tapi saya tidak tahu waktu itu. Kemudian benar saya sama ngelip yang pegunungan kalau Bapak Ibu. Saya lihat, saya datang jeglek itu ya. Di situ ada dua orang itu ya jemaat kita. Lah kalau menyambut kita ya waktu saya tuh turun dari mobil itu disuambut, diduandani gitu saudara, apa kayak di jenar acara apa gitu. Saya itu masih dalam mimpi maksudnya. Di sini saya itu dibawa ada buah tempat tempat ganti baju. Saya di situ diriak, Pak Gembala diriak, dan saya menggok delok itu saudara semua ada di situ. Dengan apa? Dengan baju putih yang luar biasa. Di situ ini mau ngapain Bapak Ibu? Di situ tuh di puncak gunung tapi ada pantai. Mungkin enggak Bapak Ibu? Enggak mungkin. Ada pantai bagus sekali. Tebing-tebingnya itu kayak Gua Gong. Siapa di sini ada Gua Gong? Itu tebing maksudnya itu batu-batunya itu kayak berkilau gitu saudara. Di situ saudara semua ada. Dan saya nangis loh, ini artinya apa ini? Enak apa ini? Jadi jemaat itu dari ujung pesisir pantai sampai sana itu mau foto, Bapak Ibu ternyata itu foto di situ semua berpakaian putih. Dan saya lihat wajah-wajah saudara ada di sana. Amin. Dan saya bilang, Tuhan apa artinya? Sampai sekarang saya tidak tahu. Tapi endingnya itu pasti luar biasa. Amin. Dan di situ ada ini adalah satu jemaat ngomong, ayo matahari jalan pantai, matahari terbenam. Jadi buahku di foto itu saudara. Ada mataharinya ini seperti ini loh. Matahari, terus ada itu gelombang lautnya itu teduh sekali. Dan biru sekali. Saya tidak tahu artinya apa, tapi satu hal yang saya tahu, ketika kita sama-sama GPPS hidupnya akan menjadi gereja besar. Amin Bapak Ibu. Saya dengan percaya Bapak Ibu semua ini adalah yang mendukung kami dalam pelayanan. Saya tidak ngerti saya pagi bangun apa Tuhan maksud. Saya yakin gereja kita ini akan menjadi
gereja yang luar biasa. Amin. Akan banyak jiwa-jiwa datang di tempat ini. Amin Bapak Ibu. Dan apa ya? Saya hanya mendoakan saudara kuat untuk bisa menerima jiwa-jiwa datang di tempat ini. Dan tempat ini tidak akan kuat lagi dengan orang-orang, dan Tuhan akan sediakan tempat yang baru. Amin. Dan saya yakin dan percaya ketika kita sudah butuh tempat, pasti Tuhan akan sediakan tempat yang baru buat kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Jadi kembali ke firman Tuhan, gundah gulana. Ketika engkau gundah gulana, engkau harus datang dalam hadirat Tuhan. Amin. Engkau harus curhat dengan Tuhan. Tuhan sangat senang dengan hal-hal yang kecil dalam hidupmu. Karena kita itu adalah wayang. Apa kita itu wayang? Wayang itu iya Bapak Ibu. Bisa berontak ada wayang itu sama Pak Dalang. Kalau Dalang pengen joget ya joget, Dalang menang ya menang. Kita ini hanya wayang. Manut dengan Tuhan. Amin. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, manutlah dengan Tuhan. Maka hidupmu akan diatur oleh Tuhan sedemikian hebat. Engkau akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Bukan orang Kristen biasa-biasa, tapi orang Kristen yang luar biasa di hadapan Tuhan. Amin. Jadi hidup ini kita harus mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Dalam waktu-waktu cari Tuhan. Amin. Lihat langkah hidupmu, cari Tuhan. Ketika engkau menomorsatukan Tuhan dalam hidupmu, Dia akan menomorsatukan engkau dalam hidupnya. Amin. Kalau engkau menomorsatukan Tuhan, Tuhan pun akan menomorsatukan engkau. Hari ini pesan Tuhan, gunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini jahat dengan Tuhan. Wikat, Bapak Ibu. Kalau kau berjalan dengan Tuhan, kau akan melihat keajaiban demi keajaiban dengan Tuhan. Terima kasih, inilah berkat firman Tuhan. Yang pertama tadi kesimpulannya, quality time with God. Yang pertama tadi pagi hari. Yang kedua malam hari. Yang ketiga saat gundah gulana. Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Saya undang untuk kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ya, kasih kaya. Biarlah pujian ini menjadi komitmen kita di hadapan Tuhan, menjadi kerinduan kita di hadapan Tuhan. Ya lara pasika, ya lara papa. Ya lara pasika, ya lara papa. Ku buka mataku, tapi
jemaat kami GPPS hidup. Kami rindu Tuhan, setiap jemaat kami mulai mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau. Sitahya pasikaya kiranya pengenalan yang benar turun atas hidup mereka malam ini Tuhan. Sitahya pasikaya bawa mereka naik level malam ini Tuhan. Bawa mereka naik level malam ini Tuhan. Sitahya malam ini hamba berdoa untuk setiap jemaat kami yang hadir malam ini Tuhan. Biarlah mereka membara mencari Engkau. Biarlah mereka membara mencari hadirat-Mu Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan, ada cinta yang luar biasa mengalir malam ini Tuhan. Kami percaya Roh Kudus turun atas setiap kami malam ini. Penuhi hati kami Tuhan. Pulang dari tempat ini kami membawa sukacita besar bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Untuk selanjutnya kita memberikan persembahan bagi percayaan Tuhan. Saya minta dengan penuh kasih Cesalti berdoa untuk persembahan kita. Terima kasih Tuhan, sebenarnya kita akan memberikan persembahan sekali banyak-banyak yang telah memberi bagi yang berkata gereja mengenai Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Yang bertugas saya persilahkan. Shalom, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Saya akan membacakan pengumuman untuk kegiatan gereja sepekan ke depan. Menara doa setiap hari Selasa jam 7 malam di gereja.
Latihan untuk pelayan Tuhan setiap hari Jumat jam 7 malam di gereja WL Singer wajib hadir. Ibadah Pondok Daud setiap hari Sabtu jam 7 malam di gereja. Ibadah raya setiap hari Minggu dimulai jam 6 di gereja. Untuk ibadah sekolah Minggu jam 6:15 di pastori di samping, ruangan samping. Bagi jemaat yang perlu didoakan, mungkin bisa menghubungi kontak person yang tersedia. Mungkin ada yang ditambahkan? Ya, shalom Bapak Ibu. Gimana kabarnya? Firmannya gimana Bapak Ibu? Mau dilakukan? Ya, kita belajar sama-sama Bapak Ibu. Kita memiliki keintiman dengan Tuhan hari-hari ini. Jadi waktunya, ayo kita beri waktu buat Tuhan hari-hari ini. Amin. Ya, saya akan nambahi Bapak Ibu. Bisa sudah bisa disampaikan. Jadi ini bulan depan kita sudah menginjak bulan Oktober. Jadi Natal kita tinggal 3 bulan lagi, dan saya sudah menentukan susunan panitia yang ada. Jadi pelan-pelan ya, nanti bisa dilihat susunan panitia Natal 2024 GPPS Hari Hidup Ngepeng Kebonsari. Dana yang kita butuhkan Bapak Ibu kurang lebih ya, jadi sekitar 30 juta. Karena nanti kebutuhan kita banyak, karena kita juga seragam apa-apa, dan kita juga nanti menjadi tuan rumah. Ini kurang lebih sekitar 30 juta. Dan kita bersyukur, kita percayalah bahwa nanti Tuhan akan cukupkan berkatnya buat setiap kehidupan kita. Ya, selanjutnya untuk penasehat adalah Ibu Maria Porwati sebagai penasehat kita. Jadi yang menasihati kita nanti ya. Yang kedua, ketuanya adalah Bapak Yohan Andi, ya. Yohan Andi ini dari Malang. Jauh sekali kita mengekspor dari sana untuk jadi ketua di tempat ini. Jadi kualitasnya luar biasa ya. Jadi itu ketuanya Pak Yohan Andi. Untuk sekretarisnya Saudari Tabita. Untuk bendaharanya Saudari Dinar. Ini yang biasa ya, memegang uang, jadi dia sangat lihai sekali. Selanjutnya, untuk sesi acara ini adalah Saudari Tia dan maaf ya Ibu Esther, Pak Esther makanya. Ya, di sini dia akan anggotanya adalah tim musik WL dan singer. Jadi dia akan bertanggung jawab untuk acaranya. Selanjutnya, untuk sesi konsumsi ketuanya adalah Ibu Deborah. Jadi sebagai ketua saya lihat sudah mampu, dan anggotanya nanti komisi perempuan. Jadi semuanya terlibat dalam konsumsi. Jadi konsumsi ini nanti tidak usah masak, kita cuma ingin mengkoordinir saja. Selanjutnya, seksi perlengkapan nanti Saudara Mas Grisya dan Mas Budi sebagai koordinatornya, dan anggotanya komisi bapak-bapak. Jadi bapak-bapak siap untuk membantu perlengkapan. Selanjutnya, seksi dana ini yang lebih penting Bapak Ibu ya. Jadi dari cara yang penting sekali Bapak Johan ya sebagai seksi dana, dan nanti saya. Jadi saya akan menggali dana supaya berkatnya banyak dan kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Selanjutnya, untuk keamanan nanti Bapak Hasan dan Mas Yogi ya, nanti bisa koordinasi Pak Hasan dan Mas Yogi, anggotanya komisi pemuda Pak. Jadi tidak usah khawatir ada backingnya anak-anak muda. Jadi dengan tinggal ngatur ya, backingnya pusat. Jadi dengan ngatur aja. Ya, selanjutnya untuk sesi doa ini penting sekali Bapak Ibu. Sesi doanya adalah Ibu Lydia sebagai gembala, Bapak Muhadi dan Cik Sianio. Ini akan membantu kita dalam doa. Tapi dengan doa juga tidak apa-apa. Tapi yang ojo wong telu kita ngesakne. Ya, selanjutnya untuk penerima tamu. Jadi ini penerima saya sudah buat. Jadi Bapak Ibu Esther Budi, Saudara Grisya dan Mbak Dina, Bapak dan Ibu Taji sebagai penerima tamu kita nanti ya. Ya, selanjutnya
Ya ini yang mempersilakan, jadi yang mempersilakan tamu duduk. Jadi nanti ada Bu Hasan, Cisan, Cime dan satu tadi juga sama Bu Eli. Ya nanti ada 4 orang. Ini akan mempersilakan duduk. Jadi penerima tamunya cuma nyalami aja dan tim ini akan membawa ke tempat duduk supaya nanti enggak kacau. Jadi ya, ini kita akan ada foto booth-nya nanti. Jadi yang Pak Wadidit, Selfie dan Saudari Otati. Nanti ada tamu-tamu yang sebelum dia masuk ada spot fotonya, bisa foto dulu di situ. Sudah cukup? Ya. Jadi ketuanya bebannya berat 30 juta, tolong di. Jadi saya cuma mendoakan saja. Ya kita akan ini beban kita bersama-sama Bapak Ibu. Jadi bukan hanya kedua saja, dan kita ada beban kita dan kita percaya kalau dipikir 30 juta itu besar. Tapi kita percaya kalau kita songgo bareng-bareng, kita akan merasa ringan. Dan kita percaya mulai bulan depan ya Mbak Dinar ya, untuk diakonia kita over dulu untuk. Oh sudah ini. Oh sudah ya, wes malah banyak nanti. Ya, jadi itu diakonia kita stop dulu untuk kegiatan Natal kita. Jadi kita bersyukur bahwa meskipun masih banyak waktu 3 bulan, kita percaya pertolongan Tuhan sempurna buat setiap kehidupan kita. Ya, Pak Tadi Bu Tadi siap? Puji Tuhan. Ya, open donasi Bapak Ibu kita mulai bulan depan aja. Jadi awal bulan kalau jenengan sudah ada berkat bisa didonasikan langsung kepada bendahara kita, Mbak Dinar siap? Kalau tidak punya tunai bisa transfer juga bisa ya. Ya, puji Tuhan. Jadi makanya Bapak ini adalah gawe kita dan ini bukan Natal biasa karena kita sebagai tuan rumah ke Rayon Madiun. Jadi nanti ada tamunya dari Ngawi, ada Magetan, terus nanti dari Madiun dan Ponorogo. Jadi kita berusaha sebaik mungkin untuk mempersembahkan yang terbaik. Jadi tim-tim yang sudah ada tim penggembiranya juga nanti Mbak Stefania ya sebagai tim penggembira. Jadi nari Mbak, baru jadi nari nggak? Oh iya, nanti perempuan 2 penampilan Bapak Ibu ya Mbak Dinar ya. Ada yang nari sama ada yang dagelan. Mas bisa siap dagel? Nanti sama Pak Hasan katanya kemarin. Mau dagelan Pak, jadi kan siap. Latihannya dulu. Spontan aja Pak. Pokoknya sewenang nolong. Ya, tidak apa-apa nanti Bapak-bapak akan menampilkan dagelan. Ya, mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu. Gimana? Oh iya, untuk riasnya saya akan nanti saya sudah menyiapkan tim, jadi tim untuk make up sama tim untuk sanggul rambutnya. Jadi Bapak Ibu yang berkenan, ibu-ibu, bapak-bapak, kalau kamu disanggul malah berkenan. Ya, jadi Bapak Ibu, kami menyediakan tim untuk rias dan sanggul rambutnya. Itu nanti kita ada 6 orang. Jadi yang satu sanggul 2 orang, yang make upnya 4 orang. Jadi Bapak Ibu sesuai dengan tema kita kan pakai kebaya. Jadi jangan mau disanggul atau mungkin mau di apa terserah monggo. Kalau jenengan punya model sendiri, Pak saya pengennya model ini ya enggak apa-apa. Ya Bapak Ibu, dan nanti untuk tempatnya kita masih bicarakan dengan panitia. Kita mau pakai Aston atau mau pakai Hotel Merdeka kita masih. Jadi ngomongin dulu. Ya kita percayalah bahwa Tuhan sudah sediakan tempatnya Bapak Ibu. Nah, nanti ini peraturannya Bapak Ibu, kita mulainya jam 4 sore. Jam 4 sore, jadi tim make up-nya sudah siap jam 10 pagi. Jadi Bapak Ibu jangan mikir loh, Pak, kalau 10 pagi nanti make up-nya runtuh. Enggak Bapak Ibu. Teknik make up itu semakin lama semakin nyatu. Jadi kadang pikirnya, lah kok wes bias enggak Pak, semakin foundation itu nempel itu semakin merekat. Jadi gak usah khawatir nanti mulai jam 10 sampai sore sampai bengi pun gak akan luntur. Karena saya punya tim make up yang
luar biasa. Jadi Bapak Ibu, ayo kita punya gawe besar, kita tanggung bersama-sama, baik dana. Jadi jangan mikir bahwa ini bagian misalkan perlengkapan enggak. Yes, kita sama-sama saling membantu supaya acara ini berjalan dengan baik. Ya. Ada pertanyaan lagi? Terus make upnya bayar berapa? Nah, jadi make upnya gratis Bapak Ibu. Jenengan nggak usah biaya lagi, yang penting waktunya. Jadi nggak usah mikir, aku kok tekonnya jam siji. Jangan seperti itu Bapak Ibu. Tim make up tuh nggak bisa ke susu. Nah, ke susu nanti alisnya malah munggah. Jadi kalau bisa jam 4 ready kita sudah siap. Jadi Bapak Ibu seperti Natal kemarin jam 4 kita foto-foto dulu sebelum tamu datang. Jadi yang mau di make up monggo ikut di tim kami. Nah, dengan aku pengen punya make up sendiri tidak apa-apa. Jadi tidak apa-apa. Misalnya aku pengen make up karnaval ya tidak apa-apa. Memang pengen make up apa? Karnival ya tidak apa-apa. Monggo. Jadi kami bisa menyediakan tim make up sendiri. Ya. Pak, ada sanggul Bisa. Nanti kami sediakan sanggul mulai dari kecil. Ya, ada semuanya Bapak Ibu. Jadi dengan kalau punya model misalkan, oh Bu, saya pengen seperti ini, bisa enggak apa-apa. Atau mungkin jadi maskot juga enggak apa-apa. Bayar dewe ini. Enggak Pak, gratis. Kalau ini model dewe. Enggak apa-apa, gratis. Gratis. Jadi gratis. Enak kalau ini ke BPS kempen, jadi gratis semuanya. Ya. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Mbak Stefania? Buatan. Mbak Deborah? Ya, sudah cukup. Kita akan tutup ibadah saat ini. Saudara berdiri. Waktu selanjutnya kami silakan kepada Ibu Gembala menutup ibadah kita. Syukur Tuhan pada malam hari ini, di mana Tuhan sudah memimpin kami awal, pertengahan hingga akhirnya ibadah pada malam hari ini boleh berjalan dengan lancar. Kami bersyukur hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami, Kau hadir di tengah-tengah kami mengurapi setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kebenaran firman-Mu, benar-benar sungguh memberkati kami, menguatkan kami Tuhan, sehingga kami boleh dekat dengan Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan, dimanapun hamba-Mu berada dan melayani, Tuhan memberkati, berkati keluarganya, usahanya, anak-anaknya. Tuhan senantiasa memberi berkat yang terbaik buat keluarga hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih juga Tuhan memberkati anak-anak yang hadir pada saat malam hari ini. Apapun pergumulannya, Tuhan akan memberi jalan keluar yang terbaik. Memberkati usaha pekerjaannya, memberkati sawah ladangnya, memberkati buah kandungannya, memberkati apapun yang dikerjakan, Tuhan senantiasa memberkati. Dan berkat terbaik boleh tercurah juga buat anak-anak yang hadir pada malam hari ini. Juga Tuhan memberkati anak-anak yang tidak sempat hadir pada saat malam hari ini. Dimanapun mereka berada, berkat terbaik juga tercurah buat anak-anak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami akan berpisah Tuhan, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Perlindungan dan penyertaan Tuhan ada di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji, hormat, kemuliaan kami naikkan pada saat malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu, pulanglah dengan membawa berkat damai sejahtera, sukacita ya dari Bapa kami lewat
misalnya yang Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan daripada Roh Kudus boleh memberkati kami, melindungi kami, menyertai kami mulai malam hari ini esok sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus yang beriman dan yang percaya, kami katakan sama-sama. Amin.